Hey guys, assalamualaikum. Balik lagi ke channel aku, Ika Lika. Oke, di video kali ini seperti judulnya, aku mau first impression brush set lokal. Ini pertama kalinya aku nyobain brush set dari Iris. Ini tuh brush lokal gitu. Udah lama sih mereka, cuman aku baru kali ini nyobain karena ada satu set yang mencuri perhatianku banget. Jadi ini aku belinya di official store mereka yang di Shopee. Dan datangnya kayak gini, ada boxnya Iris gitu. Lumayan penyok-penyok tapi nggak masalah, kita langsung buka aja apa aja isinya. Ini aku pesen satu set brush. Nah, kayak gini isinya. Dapat brush, terus thank you card, sama kayak apa sih ini, dapat pouch brush. Unyu banget, dia banyak kayak kain goni gitu. Terakhir dapat makeup pouch. Udah deh, habis. Nah, itu aja isinya. Jadi kayaknya setiap pembelian brush set di Iris kalian bakal dapat free makeup pouch sama brush pouch kayak gini. Oke, langsung aja dibuka. Sebelumnya tuh aku udah ada kayak nge-storyin brush ini gitu, cuman aku baru sempet filming sekarang, baru sempet first impression sekarang, jadi ya mohon maaf ya guys. Langsung kita buka aja. Tada! Jadi yang aku beli ini adalah coral set yang 2.0. Jadi isinya itu 12 face dan a brush. Jadi kayak gini. Jadi setiap brushnya itu diplastikin kayak gini, jadi bener-bener bersih gitulah ya. Oke, ini setelah aku masukin di brush holder aku, dan menurut aku size brushnya sendiri itu kayak lebih mini gitu ya. Karena kalau dibandingin sama brush aku yang lain tuh dia kayaknya lebih pendek gitu. Nih kalian bisa lihat. Dan menurut aku kualitas brush dari Iris ini tuh lumayan premium ya dari material yang digunakan. Bulunya itu super lembut banget. Oke, aku bakal bahas brushnya satu persatu sambil bikin makeup tutorial gitu. Jadi sekalian dibahas dan sekalian dicoba juga. Sambil nunggu face mist aku kering, aku mau membahas kayak kerapian si brushnya ini. Menurut aku sayangnya untuk finishing si brush ini tuh nggak yang rapi-rapi banget, karena di setiap bulu brush yang kalau aku liatin secara detail tuh ada aja yang bulunya terkeluar gitu. Jadi kalau kalian bisa lihat, ini tuh ada bulu yang keluar, terus ada yang lebih panjang, terus yang ini juga gitu. Pokoknya ada beberapa brush tuh yang bulunya tuh nggak rapi gitu loh. Kalian bisa lihat, kelihatan nggak sih ada beberapa bulu yang keluar. Sayangnya dia nggak disertain kayak brush guard gitu, jadi kayak pelindung brush gitu. Biasanya kalau dipakein itu bulunya tuh jadi bisa lebih rapi gitu. Ada beberapa brush set tuh yang ngasih brush guard secara free, cuman kalau Iris ini enggak, dia untuk free-nya tuh cuma makeup pouch sama brush pouch aja. Oke, langsung aja. Ini aku pakai brush yang angle foundation. Enaknya brush dari Iris ini tuh dia udah ada namanya gitu. Jadi buat kalian pemula nggak perlu bingung gitu ini brush fungsinya buat apa, karena udah ada nama di setiap brushnya. Aku mau pakai foundation. Sebenarnya untuk foundation tuh aku jarang pakai brush untuk pengaplikasiannya, lebih suka pakai sponge. Cuman ya kita coba aja ya. Aku mau pakai separuh dulu. Menurut aku
aku si Angle Foundation brushnya ini lumayan kecil ya. Jadi aku punya juga nih yang hampir mirip dari brush dari Halu ini. Dia tuh kayak lebih besar gitu loh, jadi kayak lebih cepat buat ngeblend. Sedangkan si Iris ini tuh lebih kecil, jadi lumayan memakan waktu. Oke guys, ini aku udah selesai pakai foundationnya dan aku suka sih karena hasilnya dia itu rapi. Biasanya aku kurang suka pakai foundation pakai brush itu karena dia ada beberapa brush yang ninggalin kayak garis-garis gitu. Sedangkan si Iris ini enggak. Selama kalian makainya tuh kayak di tap-tap begini, itu aman, nggak ada kayak bekas-bekas garisnya gitu. Rapi banget sih, dan enaknya kalau pakai brush foundation itu untuk aplikasi foundationnya tuh lebih kelihatan full coverage gitu ya, karena nggak banyak produk yang terserap di brushnya. Dan pas di blend di muka tuh dia nggak kerasa nusuk-nusuk gitu, masih lembut. Cuman ya itu kekurangannya, dia ukurannya tuh kecil, jadi lumayan memakan waktu buat ngeblend foundation satu muka. Kelihatan nggak sih? Ini nggak ada kayak garis-garisnya gitu kan, jadi rapi banget. Oke lanjut, aku bakal pakai concealer karena aku pengen nyobain brush concealernya. Karena untuk concealer brushnya itu unik banget, dia tuh kayak ada cekungannya gitu loh. Katanya tuh ini akan mempermudah kita buat ngeblend si concealer di bawah mata. Jadi makanya aku pengen cobain. Buat aku yang enggak terbiasa ngeblend concealer di bawah mata pakai brush, ini lumayan PR banget sih. Karena pertama brushnya itu ukurannya kecil, jadi kayak agak lama gitu ngeblendnya. Cuman kalau dilihat hasil blendingannya rapi sih. Tapi kalau disuruh milih, enakan ngeblend pakai sponge atau brush ini untuk bawah mata, aku lebih milih pakai sponge makeup aja karena kayak lebih cepet pakai sponge gitu daripada brush ini. Yap, aku mau pakai cream blush dulu sebelum aku set. Muka aku udah kayak full coverage banget gitu ya, jadi aku bakal pakai bekas si foundationnya ini. Menurut aku untuk si Angle foundationnya ini kayaknya lebih enak buat ngeblend cream blush deh, karena ukurannya kan nggak terlalu besar, jadi lebih enak. Untuk brush si Angle brush ini kedepannya aku pakainya buat cream blush aja karena lebih enak daripada buat ngeblend foundation. Aku lebih prefer pakai sponge makeup biasa karena kayak lebih cepet gitu. Sedangkan ini mending buat cream blush aja. Selesai. Dan selanjutnya aku mau ngeset seluruh muka aku pakai bedak. Dan untuk kuas bedaknya sendiri tuh menurut aku dia kayak ngasih dua opsi gitu. Ini adalah powder, terus yang ini press powder. Jadi menurut aku ini tuh lebih cocok buat aplikasi loose powder. Sedangkan yang miring ini sesuai namanya, dia lebih oke buat aplikasiin press powder. Jadi aku mau pakai yang buat press powder dulu karena aku mau ngeset bawah mata aku dulu. Ini ada satu bulunya yang lepas. Si press powder ini brush yang paling gak rapi yang aku punya. Jadi dia banyak bulu-bulu yang keluar. Terus ada beberapa bulu tuh yang kayak kecabut gitu. Cuman ya sudahlah.
Buat ngeset di bawah mata agak susah sih karena dia lumayan gede ya. Jadi aku ganti aja. Oh, ini ada brush buat under eye sendiri. Ya, lebih nyaman ini sih karena ukurannya emang lebih pas buat under eye. Nah iya, lebih enak. Buat bawah mata aku mau lanjut pakai ini deh. Soalnya aku kayak ngerasa dia ngangkat foundation gitu di brushnya. Oke, aku akan lanjut mencoba memakai sedikit loose powder buat nyobain brush yang ini. Sumpah ini lembut banget powder brushnya, enak banget diaplikasiin, super lembut. Ini favorit banget sih, lembut banget, kayak dibelai-belai gitu. Duh, sumpah ini pakai powder brush ini tuh rasanya kayak pengen dipakai terus gitu loh, karena selembut itu. Ini lembut banget sumpah. Oke, karena muka aku kerasanya kayak powdery gitu, biar nanti makeupnya nggak keki, aku akan semprot pakai face mist. Oke, selanjutnya buat alis aku pakai brush yang brow. Jadi dia ada dua sisi gitu, yang satu spoily, yang satunya angle brush gitu, flat angle brush. Ini enak banget buat pengaplikasian brow pomade atau brow powder gitu. Jadi ya disikat dulu. Untuk sikatnya sendiri ini nggak sakit ya, enak dipakainya. Dan aku mau coba pakai pomade. Untuk flat brushnya sendiri aku suka banget karena dia itu bentuknya emang bener-bener flat gitu. Sangat mudah untuk pengaplikasian brow pomade dan brow powder. Ini bagus banget sih karena dia lebih flat, jadi kayak lebih enak untuk bikin bentuk alis tuh lebih presisi gitu. Sayangnya di Coral Set ini dia tuh nggak ngasih brush buat concealer yang pipih gitu. Jadi untuk concealernya tuh cuma dikasih yang under eye concealer. Jadi buat nge-conceal alis ini aku bakal pakai brush aku yang lain. Oke, alisnya udah selesai. Aku mau shading dikit lah di bagian hidung. Mau pakai brush yang round blending. Bentuk brushnya tuh masih oke buat shading bagian hidung. Masih enak dipakainya buat shading hidung. Kayaknya aku mau sekalian shading bagian pipi karena aku penasaran banget sama si brush ini. Ini bentuknya unik banget sih. Ini namanya Curve Cheek. Dia itu kayak bisa buat aplikasi bronzer atau shading pipi gitu. Oke, langsung saja. Guys, pecah. OMG, OMG. Kalian harus lihat bentar. Bronzerku guys, hancur lebur. Oke lah, biar gak kelamaan ya, langsung aja aku pakai SK nih. Bagus sih si brushnya ini tuh kayak bisa ngeblend produknya dengan mudah gitu loh. Terus emang ukuran si brushnya ini tuh emang kayak pas aja gitu buat shading pipi. Kelihatan bedanya. Ini udah lebih berdimensi gitu, kayak lebih tirus gitu pipinya, yang ini belum.
Lanjut dari shading, aku mau langsung ke blush on. Ada pointed blushnya. Untuk blushnya aku suka karena ini ukuran blush on yang aku suka karena dia nggak terlalu besar. Karena untuk beberapa brush set, untuk brushnya itu dia kayak lebih gede gitu kan biasanya, hampir kayak powder brush gitu, dan aku kurang suka. Dan si Iris ini untuk blush onnya tuh ukurannya emang pas buat blush on menurut aku. Kalian lah ya pakai paletnya SK ini untuk blush onnya. Mabok blush on ini oke untuk blush onnya. Finally kita ke bagian mata. Untuk bagian mata cuma ada 2 brush ini aja. Ada round blending yang kita pakai buat shading hidung tadi, sama detail shadow. Menurut aku 2 blush on ini essential sih buat eyeshadow, karena yang satu buat blending, yang satunya lebih kayak buat pointed brush gitu. Jadi bener-bener kepake. Untuk paletnya aku mau nyobain palet dari Etude. Ini aku baru coba palet ini. Aku pakein ke seluruh kelopak aja. Blending brushnya ini lembut banget, nyaman banget dipakai buat blending, lembut, nggak ada nusuk sama sekali. Aku mau pakai detail eyeshadow-nya. Untuk shimmernya pakai jari aja. Santai. Oke, udah selesai buat makeupnya. Aku bikin simple aja lah biar nggak ribet. Lanjut kita mau ke highlighter. Untuk highlighternya dia bentukannya kayak gini, hampir kayak itu brush highlighternya Real Technique menurut aku bentuknya. Cuman brush Real Technique aku lagi ada di bawah, jadi nggak bisa kayak aku bandingin gitu. Cuman ini bentuknya sama. Aku mau pakai highlighter. Aku lagi suka banget pakai highlighter dari Lux Crime. Kita coba aja ya. Bagus sih ini brush highlighternya, aku suka. Ini untuk lip brushnya, jadi aku mau ombre gitu. Sumpah jadi rapi banget. Aku biasanya kalau ombre kan langsung pakai aplikator lipstiknya kan. Nah kalau pakai lip brush itu kayak langsung rapi gitu loh. Jadi nggak perlu di blend lagi pakai jari. Jadi kalian nggak bakal kotor guys. Oke, aku mau tambahin lagi bagian dalamnya pakai warna yang lebih gelap. Oke guys, aku udah selesai buat makeup tutorialnya, sama sekalian demo brush set dari Iris ini. Aku mau rapiin jilbab dulu, dan setelah ini aku bakal kayak ngasih kesimpulan gitu mengenai brush set si Iris ini. Jadi yap, stay tune. Oke guys, aku mau kasih kesimpulan aku tentang coral set dari Iris ini. Untuk aku pribadi, brush set ini tuh bagus, materialnya juga bagus, bulunya juga semua lembut, nggak ada yang nusuk-nusuk gitu di mata, semuanya nyaman untuk dipakai. Cuman emang kekurangannya ada beberapa brush yang finishingnya tuh kurang rapi gitu, kayak
ada brush yang ini, terutama si press powdernya itu tuh terlalu banyak bulu-bulu yang keluar dan ada beberapa bulu yang kecabut gitu loh. Jadi menurut aku ya itu aja sih kurangnya. Terus kalau disuruh milih dari ke-12 brushnya ini paling favorit yang mana? Aku paling favorit banget itu adalah si powder brushnya. Ini beneran sih, kalau si Iris jual satuan si powder brushnya ini, kalian wajib cobain karena emang super enak banget, super lembut. Ya ampun, kayak sekali pakai tuh kayak pengen pakai terus gitu loh rasanya. Sumpah aku suka banget sama si powder brushnya Iris ini. Kalau dari ke-12 brush ini yang kayak aku bakal jarang pakai itu adalah ini, si concealer brushnya. Karena menurut aku untuk concealer dia kayak di bawah mata tuh kayak kekecilan gitu. Mungkin untuk nge-conceal bekas jerawat gitu dia lebih pas kali ya ukurannya. Aku tadi nggak cobain sih ya buat nge-conceal bekas jerawat. Mungkin untuk bekas-bekas jerawat di spot-spot tertentu dia itu lebih enak kali ya dipakainya. Tapi kalau untuk di bawah mata menurut aku masih enak pakai sponge makeup biasa. Untuk harganya sendiri menurut aku masih affordable sih ya, dengan kualitas yang mereka kasih ya. Jadi kalian nggak bisa bandingin sama brush set dari Cina gitu yang harganya 100-200an ribu. Jelas masih bagus si Iris ini menurut aku, karena aku juga punya beberapa brush set yang aku beli dari China. Emang untuk kualitas bulu sama materialnya itu lebih bagus Iris. Brush set ini worth it nggak sih untuk dibeli? Worth it buat kalian yang nyari brush set yang kebanyakan tuh buat face brush gitu, karena seperti yang aku bilang sebelumnya, dari 12 brush yang ada di sini itu 8 buat face brush sendiri. Jadi menurut aku buat kalian yang nggak perlu banget brush, kalian bisa cobain seri Coral Set ini. Dari ke-12 brushnya ini menurut aku tuh kayak kepake semua gitu loh, jadi nggak mubazir. Nah oke guys, kayaknya segitu aja first impression aku pakai brush set dari Iris ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang lagi nonton. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai selesai. See you on my next video. Bye bye.